Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Harimatus dari kelas PGMYD NIM 2032110-127. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul kehujahan hadis. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian kehujahan itu sendiri. Kehujahan hadis atau keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah sama dengan Al-Quran, adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Apa sih hujah itu? Hujah itu seperti dasar hukum. Jadi kehujahan hadis itu menjadikan dasar hukum seperti halnya Al-Quran. Selanjutnya, eksensitasasi hadis sebagai sumber hukum Islam. Apa sih fungsi atau sumber hukum Islam? Yang pertama itu kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sekarang, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran dan yang selanjutnya itu hadis menempati yang kedua. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi utama hadis adalah yang pertama menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hadis ini akan dijelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan pada Al-Quran. Selanjutnya, implementasi sumber hukum. Penerapan sumber hukum, para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang utama dan hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi Muhammad. Otoritas atau kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, kedudukan dan kehujahan hadis. Karena Al-Quran merupakan hukum yang pertama yang berisi tentang syariat, dan demikian antara hadis dan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat. Yang kedua, hadis sebagai dalil-dalil dari Rasulullah itu sendiri. Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kedudukan hadis juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul. Banyaknya yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintah-perintahnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menegakkan kembali atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis dengan keterangan atau perintah sejalan dengan Al-Quran. Karena hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua dan Al-Quran sebagai hukum pertama, dia itu menegakkan kembali apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran dan dijabarkan di hadis itu sendiri. Selanjutnya, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di dalam setiap ayatnya. Biasanya di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang kurang jelas, maka akan dijelaskan atau dipahamkan di hadis itu sendiri. Biasanya kalau Al-Quran itu cuma menjelaskan tentang apa dan belum jelas, nah itu akan dijelaskan dan dipahamkan kepada kaum awam di hadis. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan dari makalah kehujahan hadis. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.